Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi garis berat. Garis berat yaitu sebuah garis yang ditarik dari titik puncak, kemudian membagi atau memotong sisi bagian depannya yang sama kaki. Misalnya nih, ada sebuah segitiga sama kaki. Kita beri nama A, B, dan C. Nah, kita carilah titik tengahnya antara sisi AB, BC, dan AC. Dari sisi AC kita tarik ke titik B. Kemudian dari sisi AB kita tarik ke titik C. Terus dari sisi BC kita tarik ke titik A. Nah, dari garis berat ini ada perbandingan, yaitu antara CO per OF berbanding dengan EO per DO. Terus perbandingan lagi dari DO ke OA. Nah, perbandingan tersebut sama dengan perbandingan antara 2 berbanding 1. Dalam garis berat, perbandingan itu sama dengan perbandingan 2 berbanding 1. Halo teman-teman, perkenalkan aku Vindi dengan NIM A1C221025 dari kelas R003. Kali ini aku akan membuktikan salah satu dalil garis berat, yaitu ketiga garis berat suatu segitiga itu berpotongan tepat di satu titik atau titik berat. Ketika kita hanya berbicara dua garis berat, kan gampang dilihat bahwa pasti berpotongan di satu titik. Sesuai dengan insidensi dua garis, itu kan kalau tidak sejajar atau berhimpit, maka pasti berpotongan. Katakanlah kita punya segitiga ABC. Lalu kita punya garis berat CF dan BE. Nah, kita akan tunjukkan bahwa garis berat yang ditarik dari A juga melalui T. Sebelum ke arah itu, kita ingat dulu sifat dari garis berat, di mana pada sifat garis berat berlaku perbandingan CT banding TF sama dengan BT banding TE sama dengan 2:1. Nah, sekarang kita akan membuktikan bahwa garis berat yang ditarik dari A juga melalui T. Dengan cara pembuktian yang kita pakai yaitu kita pakai cara bukti kontradiksi. Jadi kita andaikan dulu salah. Andaikan bahwa garis berat dari arah titik A tidak melalui T. Misal, perpotongan AD dan CF adalah titik P. Sehingga menurut sifat garis berat, maka diperoleh sifat AD banding PD sama dengan CP banding FP sama dengan 2:1. Sekarang ada dua hal yang kita peroleh. Yang pertama, kita punya fakta bahwa T tidak sama dengan P, tetapi T dan P tetap elemen ruas garis FC. Yang kedua, CT banding TF sama dengan 2:1 dan CP banding FP sama dengan 2:1. Nah, sekarang menurut sifat garis, jika kita memiliki garis misalnya garis FC dengan titik P dan T, katanya menurut yang tadi kita peroleh, FP dan PC sama dengan 2:1, CT banding TF sama dengan 2:1. Nah, sekarang kan sama-sama berbanding 1, sedangkan P dan T-nya tidak sama. Apakah hal itu mungkin? Tentu dengan sifat yang seperti ini dapat kita lihat dengan mudah bahwa tidak mungkin. Berarti ini adalah sebuah kontradiksi. Jadi apa maksudnya? Jadi pengandaian yang tadi itu salah. Dengan kata lain, haruslah garis berat dari arah A melalui titik T. Maka terbukti bahwa ketiga garis berat suatu segitiga itu berpotongan tepat pada satu titik atau titik berat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Serli Abdillah Putri dengan NIM A1C2211015. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai dalil 2 garis berat. Apa sih bunyi dalil 2 garis berat itu? Mari kita simak. Jadi, dalil 2 garis berat itu berbunyi ketiga garis berat berpotongan pada titik berat dengan bagian-bagiannya memiliki perbandingan 2:1. Bagian terpanjang adalah titik berat dengan titik sudut ke masing-masing. Kita perhatikan gambar. Nah, dari gambar ini kita akan membuktikan bahwa apakah benar perbandingan antara AT banding TQ sama dengan 2:1, kemudian BT banding TR sama dengan 2:1, dan CT banding TP sama dengan 2:1. Mari kita buktikan. Langkah yang pertama yaitu perhatikan gambar. Nah, dari gambar ini akan kita tarik garis melalui titik Q yang sejajar dengan garis CP. Garis itu kita beri nama dengan titik K. Nah, dari gambar ini terlihat bahwasanya terdapat segitiga ATP dan segitiga AQK yang sebangun. Jadi karena kedua segitiga ini sebangun, kita peroleh bahwa AT banding TQ itu sama dengan AP banding PK. Kemudian kita perhatikan lagi gambarnya. Nah, dari gambar tersebut terlihat bahwa terdapat segitiga CPB yang sebangun dengan segitiga QKB. Nah, maka dari itu kita peroleh bahwasanya PK banding KB sama dengan CQ banding QB itu sama dengan 1:1. Loh, kenapa kok 1:1? Karena Q merupakan titik berat dari CB. Nah, selanjutnya agar kita dapat mencari berapa perbandingan AT dan TQ tersebut, maka kita harus cari tahu dulu berapa sih perbandingan antara AP dengan PK. Dari segitiga sebangun yang telah saya sebutkan tadi, kita dapat mencari tahu berapa sih perbandingan antara AP dengan PK. Nah, jadi di sini kita beri permisalan bahwasanya jarak AP itu adalah 2M, maka dari itu jarak PK adalah 1M karena merupakan setengahnya. Nah, jadi dari sinilah kita dapat mengetahui apakah benar AT banding TQ itu 2:1. Nah, jadi di sini AT banding TQ sama dengan AP banding PK sama dengan 2M banding M. Kemudian kita sederhanakan sehingga menjadi 2:1. Jadi di sini terbukti bahwasanya AT banding TQ adalah 2:1. Kemudian kita akan membuktikan apakah benar bahwasanya BT banding TR sama dengan 2:1. Langsung saja langkah yang kedua. Pertama-tama kita lihat gambar berikut. Nah, dari gambar tersebut kita akan menarik garis yang melalui titik R yang sejajar dengan garis CP. Kemudian titik itu kita beri nama titik L. Nah, dari gambar tersebut kita lihat bahwasanya terdapat segitiga BTP yang sebangun dengan segitiga BRL. Nah, karena kesebangunan itu kita peroleh bahwa BT banding TR sama dengan BP banding PL. Kemudian kita lihat lagi gambarnya. Dari gambar tersebut terdapat segitiga CPA yang sebangun dengan segitiga RLA. Karena kesebangunan itu, maka kita peroleh bahwasanya PL banding LA itu sama dengan CR banding RA, yaitu perbandingannya 1:1. Loh, kenapa kok perbandingannya 1:1? Karena R merupakan titik berat dari garis CA. Nah, dari permisalan yang telah kita buat pada langkah pertama, kita ketahui bahwa AP itu panjangnya adalah 2M. Maka dari itu, kita dapat ketahui panjang PL adalah M karena merupakan setengah dari PA. Dengan demikian, maka dapat kita ketahui bahwasanya BT banding TR sama dengan BP banding PL sama dengan
2M banding M, yang kemudian kita sederhanakan, diperolehlah hasil 2 banding 1. Jadi terbukti ya bahwa BT banding TR itu sama dengan 2 banding 1. Yang terakhir, kita akan membuktikan apakah benar bahwasanya CT banding TP sama dengan 2 banding 1. Langsung saja kita ke langkah yang ketiga. Pertama-tama, kita perhatikan gambar yang berikut. Dari gambar tersebut, kita tarik garis yang melalui titik P yang sejajar dengan garis TR. Kemudian, titik itu kita beri nama dengan titik M. Nah, dari gambar itu terlihat bahwasanya terdapat segitiga CTR yang sebangun dengan segitiga CPM. Nah, karena kesebangunannya itu, maka kita peroleh bahwa CT banding TP sama dengan CR banding RM. Selanjutnya, kita perhatikan gambar yang tadi. Pada gambar tersebut, terdapat segitiga BRA yang sebangun dengan segitiga PMA. Karena kesebangunannya itu, maka kita peroleh bahwasanya RM banding MA sama dengan BP banding PA, yaitu perbandingannya 1 banding 1. Loh, kenapa? Kok perbandingannya juga 1 banding 1? Karena P merupakan titik berat dari garis BA. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa panjang BP adalah 2M, maka panjang RA juga 2M. Nah, karena panjang RA 2M, maka panjang RM sama dengan panjang MA, yaitu sama dengan 1M. Nah, dari situlah dapat kita ketahui bahwa CT banding TP sama dengan CR banding RM sama dengan 2M banding M. Kemudian kita sederhanakan menjadi 2 banding 1. Sehingga di sini terbukti ya bahwasanya CT banding TP sama dengan 2 banding 1. Jadi setelah kita buktikan dengan 3 langkah tersebut, terbukti ya bahwasanya AT banding TQ sama dengan 2 banding 1. Kemudian BT banding TR sama dengan 2 banding 1. Dan yang terakhir CT banding TP sama dengan 2 banding 1. Karena ketiga-tiganya ini sudah terbukti, maka dapat kita simpulkan bahwasanya dalil 2 garis berat ini terbukti. Sekian penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Handini Asita Putri dengan NIM A1C221023 dari kelas R003. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang dalil 3 garis berat segitiga. Dalil 3 garis berat segitiga mengatakan bahwa kita dapat menghitung panjang garis berat segitiga dengan rumus yaitu seperti berikut. Dari gambar berikut, kita bisa lihat ada sebuah segitiga ABC. Dengan permisalan, panjang BC yaitu kita misalkan dengan A, panjang AB kita misalkan dengan C, dan panjang AC kita misalkan dengan B. Dan diketahui bahwa garis berat segitiga adalah garis yang ditarik dari titik sudut ke pertengahan sisi yang berada di hadapannya. Jadi diketahui bahwa panjang BD sama dengan DC, sama dengan M, dan sama dengan setengah A. Dan panjang AD dimisalkan dengan D. Misalkan sudut ADB sama dengan D2 dan ADC sama dengan D1. Sudut D2 dan D1 saling berpelurus sehingga jumlah sudut D1 dan D2 sama dengan 180 derajat dan D2 sama dengan 180 derajat dikurang X. Jadi kosinus D2 sama dengan kosinus 180 derajat dikurang D1 sama dengan minus kosinus D1. Didapat persamaan dari aturan kosinus pada segitiga ABD yaitu seperti berikut. Dan didapatkan pula persamaan kedua dari aturan kosinus pada segitiga ACD seperti berikut. Langkah selanjutnya, eliminasi persamaan 1 dan 2 seperti berikut ini. Dari
mengeliminasi persamaan satu dan kedua tersebut, didapatkan hasil D kuadrat sama dengan setengah B kuadrat ditambah setengah C kuadrat dikurang M kuadrat. Lalu substitusikan M sama dengan setengah A ke dalam persamaan tersebut. Nah, dari sini dapat kita buktikan bahwa panjang garis berat AD sama dengan D dapat kita buktikan dengan menggunakan rumus D kuadrat sama dengan setengah B kuadrat ditambah setengah C kuadrat dikurang 1/4 A kuadrat seperti berikut ini. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baik, pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan sebuah contoh soal tentang garis berat, di mana yaitu soalnya segitiga ABC memiliki titik D, E, F dan titik potong O. AE sama dengan FC, BD sama dengan DC, AF sama dengan FD. Kemudian sisi AD, CF dan BF bertemu di titik tengah yaitu titik O. Dengan panjang AC yaitu 8 cm, BC yaitu 7 cm dan AD yaitu 9 cm. Yang ditanya, hitunglah panjang AD, AO dan OD. Rumus garis berat yaitu 1/2 akar 2 B kuadrat tambah C kuadrat dikurang A kuadrat. Nah, kita masukinlah angka-angka yang sudah ada pada soal. Jadi 1/2 akar yaitu 2 B kuadratnya. B kuadratnya yaitu 9, B nya yaitu 9, jadi 9 kuadrat ditambah C nya itu 8, jadi 8 kuadrat, yang A nya itu 7 kuadrat. Nah, jadi kita tinggal hitung aja 1/2 akar dari 2 akar 1/2 akar 2 9 kuadrat jadi 81 ditambah 8 kuadrat yaitu 64 dikurang 7 kuadrat yaitu 49. Dapatlah hasilnya 1/2 akar 2 berarti 81 ditambah 64 yaitu 145 dikurang 49. 1/2 2 kali 149 yaitu 290 itu dikurang dengan 49. Dapatlah hasilnya 1/2 akar 241 cm. Nah, kita udah dapatkan sisi AD yaitu 1/2 akar 241 cm. Nah, yang ditanya lagi AO dan OD nya. AO dan OD itu ya perbandingan antara 2 berbanding 1. Nah, kita cari dulu sisi AO nya. Berarti AO nya yaitu 2/3 dikali 1/2 akar 241. Dapatlah hasilnya yaitu 1/3 akar 241 cm. Kemudian kita cari OD nya. OD nya yaitu 1/3 dikali 1/2 akar 241. Dapatlah 1/6 akar 241 cm. Sekian menjelaskan sebuah contoh soal. Sekian, terima